Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai karunia membedakan roh atau discernment pada bagian yang ketiga ini. Pada bagian yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai hal-hal praktis berkaitan dengan karunia membedakan roh atau discernment ini. Baik, mari kita lanjutkan pengajaran kita selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang keenam mengenai tanda-tanda bahwa satu dorongan atau inspirasi bukan datang dari Tuhan. Jadi mungkin kalau seandainya ada inspirasi, dorongan, suara batin, atau juga penglihatan-penglihatan yang muncul, nah ketika muncul kemudian jiwa kehilangan damai tanpa sebab, ya. Jadi tiba-tiba merasa suatu ketika kehilangan damai tanpa sebab yang objektif, ya. Ada dorongan, ada inspirasi, bukannya tenang tapi menjadi gelisah, ya, menjadi khawatir. Ya, bahkan rasanya ingin segera melakukan, kalau tidak nanti dosa dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang kemudian tiba-tiba ketika menerima inspirasi atau dorongan itu langsung kehilangan damai dan menjadi gelisah, atau kemudian juga khawatir berlebihan bahwa dirinya tidak mengikuti dorongan Tuhan, maka bisa jadi bahwa dorongan-dorongan atau inspirasi-inspirasi ini bukan datang dari Tuhan. Jadi satu langkah sudah harus langsung ditolak dan minta perlindungan Tuhan. Jadi diabaikan saja. Kemudian kita lihat lebih lanjut mengenai pedoman dasar dari karunia membedakan roh atau discernment. Yang pertama adalah kitab suci. Yang kedua ajaran iman Katolik, ajaran gereja Katolik. Yang ketiga, status atau panggilan hidup yang utama. Yang keempat, ketaatan kepada hierarki gereja. Dalam hal ini, ya, kalau dorongan-dorongan atau inspirasi-inspirasi, lalu kemudian suara-suara batin, atau kemudian juga penglihatan-penglihatan, jelas-jelas bertentangan dengan kitab suci dan ajaran gereja Katolik, maka kemudian harus segera ditolak dan kita minta perlindungan Tuhan. Ya, misalnya dorongan-dorongan atau suara-suara batin yang melawan iman gereja. Ya, jelas kemudian itu harus segera ditolak. Jadi saya juga teringat karena muncul di chat room, ya. Jadi saya teringat dengan ada satu pertanyaan ini. Nah, berkaitan dengan pengalaman hamba-hamba Tuhan tertentu yang dibawa ke neraka. Ya, jadi rupanya bukan hanya yang viral akhir-akhir ini, tetapi juga yang dahulu-dahulu juga saya pernah lihat ada buku-buku yang menyatakan itu. Pengalaman ke neraka, pengalaman ke surga, dan sebagainya. Seperti itu, ya. Ya, tentu kalau ini menyangkut denominasi lain, jadi kalau menyangkut denominasi lain, kita serahkan penilaian itu di antara denominasi itu sendiri. Nah, tetapi kemudian dalam konteks gereja Katolik mengenai pengalaman jiwa yang dibawa ke neraka, surga, api penyucian, itu kita lihat bahwa misalnya contoh-contoh yang konkret yang kemudian artinya kita bisa percaya, seperti pengalaman Santa Teresa Avila tentang vision ke neraka, atau kemudian juga anak-anak dari Fatima ketika menerima penampakan Bunda Maria di Fatima, kemudian juga diperlihatkan oleh Bunda Maria tentang neraka. Tetapi kita lihat bagaimana buah-buah pengalaman itu begitu kayanya, ya, sehingga artinya apa? Setelah mereka ini menerima pengalaman ini, seperti Santa Teresa Avila, ya, setelah menerima vision tentang neraka, maka jiwanya kemudian secara spontan mengatakan, ya, lebih baik
aku mati 1000 kali daripada berbuat dosa. Karena setelah mengalami vision tentang neraka itu, Santa Teresa Avila kemudian artinya apa? Melihat sungguh-sungguh akibat dosa yang terdalam, yaitu berupa siksa neraka. Sehingga artinya apa? Ungkapan ini yang dia nyatakan, artinya apa? Kalau seandainya manusia kemudian mati, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi itu lebih baik daripada kemudian jatuh dalam dosa. Karena dosa ini membawa akibat yang terdalam, yaitu neraka yang mengerikan itu. Sehingga setelah mengalami vision tentang neraka, lalu jiwanya dibangkitkan dan juga begitu bergelora untuk bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi Santa Teresa Avila begitu bersemangat, mempunyai semangat yang besar, gairah yang besar untuk kemudian mendirikan biara-biara kontemplatif untuk pembaruan-pembaharuan dan pendirian biara-biara kontemplatif OCD pada waktu itu, yaitu dengan tujuan, dengan misi untuk mengasihi Allah atas nama jiwa-jiwa yang tidak mengasihi Allah. Demikian juga pengalaman dari ketiga anak yang menerima penampakan dari Bunda Maria di Fatima, Lucia, Francisco, dan Jacinta, bagaimana setelah menerima pengalaman diperlihatkan oleh Bunda Maria tentang neraka, maka mereka juga sungguh-sungguh bersemangat untuk kemudian memberikan sili, doa, dan kurban untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang-orang berdosa. Baik, ini berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ya. Jadi kalau segala inspirasi, dorongan, dan pengalaman itu tidak sesuai dengan kitab suci dan ajaran Gereja Katolik, maka harus segera ditolak. Kita juga mohon perlindungan dari Tuhan. Lalu berkaitan dengan status atau panggilan hidup utama, ya contoh-contoh yang bisa terjadi ya. Jadi kalau seorang tiba-tiba begitu bersemangat setelah mengikuti retret, misalnya retret karunia Roh Kudus, ya, sudah belajar dan merasa menerima karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia untuk pelayanan, lalu dia kemudian terdorong, ya ini tentu dalam situasi sebelum pandemi ya, untuk mendoakan orang, ya, dia dari rumah sakit ke rumah sakit, dan sebagainya, tiap hari pergi mendoakan orang dan sebagainya, sampai akhirnya dia kelelahan sendiri, ya baik secara jasmani, rohani, akhirnya malah butuh pelayanan seringkali ya. Ya kalau misalnya ada dorongan seperti ini harus juga dilihat, dorongan-dorongan untuk pelayanan dan sebagainya. Memang kelihatannya baik, tetapi harus disesuaikan juga dengan status atau panggilan hidup utama. Kalau seorang imam, biarawan, biarawati, itu kemudian juga artinya apa? Hidupnya seluruhnya dibaktikan untuk Tuhan dalam doa dan pelayanan. Ya, kemudian juga ada tanggung jawab, ada juga kewajiban-kewajiban, ada kaul-kaul yang harus diikuti sesuai dengan peraturan komunitasnya. Ya, kalau kemudian karena memang hidupnya dibaktikan untuk Tuhan, kalau untuk melayani seperti halnya Mother Teresa ya, Mother Teresa, bagaimana beliau hidup dalam satu biara aktif yang kemudian melayani di bidang pendidikan, sampai satu ketika dalam perjalanan dengan kereta melewati daerah Kalkuta, lalu beliau merasa mendapatkan satu dorongan dari Tuhan untuk mulai melayani di antara orang-orang yang paling miskin ini. Nah, akhirnya kemudian lewat proses discernment, juga kemudian minta bimbingan rohani dari Bapak Uskupnya. Akhirnya beliau kemudian dipakai Tuhan untuk memulai karya dari para suster atau juga kemudian para bruder, para imam, kongregasi misionaris cinta kasih, yaitu melayani orang-orang yang paling miskin. Ini dalam konteks Santa Teresa dari Kalkuta, ya. Bisa seperti itu. Tapi kalau seorang awam ada dorongan-dorongan seperti ini ya, tentu harus juga sungguh-sungguh discernment dan juga melihat status atau panggilan hidupnya. Lalu yang keempat, ketaatan kepada hierarki gereja.
Jadi seperti pengalaman Mother Teresa tadi ya, kalau kita lihat bagaimana hidup dalam satu kongregasi yang melayani berkarya secara aktif dalam bidang pendidikan, sampai kemudian satu dorongan untuk melayani dengan satu cara hidup tertentu, melayani orang yang paling miskin, sampai akhirnya diikuti oleh orang-orang yang kemudian bergabung dengan dia dalam kongregasi misionaris cinta kasih. Tentu lewat juga satu proses minta bimbingan rohani dari, ya bisa Bapak Pengakuan, bisa juga dari Bapak Uskup, sampai akhirnya beliau direstui untuk pelayanan seperti yang sudah dilakukan sampai saat ini, mulai dari Mother Teresa sampai saat ini di antara para suster, para bruder, dan juga para imam misionaris cinta kasih. Baik, saat ini akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan karunia membedakan roh atau discernment. Pada bagian awal telah kita lihat bagaimana pentingnya peranan karunia membedakan roh ini, yaitu untuk mengontrol karunia-karunia lain dan juga untuk menilai sumber dari dorongan-dorongan, inspirasi-inspirasi, atau juga berbagai manifestasi dan juga pengalaman-pengalaman rohani, juga baik secara pribadi maupun juga dalam pelayanan-pelayanan. Nah, ada beberapa hal yang praktis yang perlu kita perhatikan, artinya supaya segala sesuatu yang timbul akibat dorongan-dorongan atau inspirasi itu dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang efektif, buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita perlu lihat pentingnya keseimbangan dan pertimbangan budi yang sehat. Pada bagian awal saya telah berikan contoh-contoh, jadi termasuk contoh yang cukup fatal ya, ketika orang begitu saja merasa mendengar suara Tuhan dan mengikuti tanpa discernment yang sungguh-sungguh. Ya, bagi Anda yang belum melihat, menyaksikan contoh ini, Anda dapat ikuti bagian pertama dari pengajaran karunia membedakan roh ini. Jadi dalam hal ini pentingnya keseimbangan dan pertimbangan budi yang sehat. Dalam hal ini, akal budi yang diterangi oleh iman ini tetap harus dipakai. Ya, juga berkaitan dengan ketika kita berhadapan dengan inspirasi-inspirasi, dorongan-dorongan, manifestasi-manifestasi atau juga pengalaman-pengalaman rohani tertentu. Tetapi juga kemudian kita perlu ingat, untuk hal-hal yang bersifat netral, hal-hal yang bersifat sehari-hari, kita tidak perlu sedikit-sedikit discernment. Ya, kalau sedikit-sedikit kita kemudian selalu discernment, lama-lama kemudian kita bisa menjadi orang yang tidak seimbang ya. Mau melakukan apa, misalnya mau makan, discernment dulu. Lapar, mau makan, discernment dulu. Lalu kemudian misalnya di tengah perjalanan mau ke toilet, discernment dulu. Ya, jadi kemudian ya artinya apa? Kalau terus-menerus melakukan discernment juga dalam hal yang sifatnya netral dan sehari-hari ini, orang lama-lama tidak seimbang ya. Jadi dalam hal ini untuk hal-hal bersifat netral, umum, sehari-hari, ya lakukan saja. Ya, karena itu bagian dari rutinitas, bagian dari ritme kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian berkaitan dengan pelayanan-pelayanan, jadi dalam hal ini perlu keseimbangan dan pertimbangan budi yang sehat. Karena seringkali juga, apalagi bila orang mulai pelayanan di bidang doa pembebasan atau doa pelepasan atau deliverance prayer, ya, seringkali kemudian ya ada ya tindakan-tindakan yang mungkin terlalu melebih-lebihkan kehadiran roh jahat, atau merasa seperti ya dengan gaya-gaya tertentu. Hati-hati, di sana
di pojok sana, di sebelah sini, di sebelah sana ada roh jahat. Ya. Kalau terus-menerus melihat roh, merasa kehadiran roh jahat dan sebagainya, ya mohon maaf, jangan-jangan ini lama-lama menjadi tidak seimbang. Ya. Kita sebagai umat beriman, sebagai umat Allah, ya kita dipanggil untuk terus-menerus berusaha hidup di hadirat Allah, untuk terus-menerus berusaha menyadari kehadiran Allah. Karena apa? Allah Maha Hadir. Bahkan Allah hadir dalam lubuk terdalam jiwa kita, hadir dalam hati kita. Dan kita dipanggil untuk terus-menerus menyadari kehadiran Tuhan, untuk terus-menerus menjalin hubungan pribadi dengan Allah, baik dalam waktu-waktu khusus maupun juga dalam keseharian kita. Ya, dalam segala aktivitas kita, kita dipanggil terus mengarahkan pikiran dan hati kita dan juga ingatan kita kepada Tuhan, kepada kehadiran Tuhan. Nah, tetapi kalau kemudian orang terus-menerus merasa roh jahat hadir di mana-mana, ya jadi kalau kita terus-menerus sibuk memperhatikan roh jahat, merasa kemudian selalu dibayang-bayangi roh jahat, merasa di sana sini ada roh jahat, bahkan kemudian juga pada saat makan selalu bingung, jangan-jangan makanan ini dipersembahkan kepada roh jahat dan sebagainya. Ya lama-lama kemudian artinya apa? Kita hidup bukan dalam damai sejahtera, bukan dalam sukacita, ya. Tetapi kita akan artinya apa? Sibuk terus-menerus berfokus pada roh jahat. Ya. Dalam hal ini maka perlu sekali keseimbangan dan pertimbangan budi yang sehat. Roh jahat realitasnya ada, tetapi kemudian kita juga sadar bahwa roh jahat, kehadiran, kuasa, dan kerjanya ada batasnya. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, jauh lebih besar dari roh-roh dunia ini. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari roh-roh dunia ini. Jadi kita harus lebih berfokus dan terus-menerus berusaha menyadari kehadiran Tuhan di mana-mana dan juga di dalam hati kita masing-masing. Kemudian, discernment atau karunia membedakan roh ini juga dapat digunakan ketika kita hendak memutuskan sesuatu. Ya, hendak mengambil keputusan, hendak memilih ya dari beberapa pilihan yang sama-sama baik. Jadi keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi dalam kehidupan kita selanjutnya. Misalnya, kalau kita menghadapi tawaran-tawaran peluang-peluang, ya kita sudah bekerja bertahun-tahun untuk satu pekerjaan, tetapi satu ketika ada peluang untuk pekerjaan, entah itu harus pindah kota atau pindah rumah begitu ya, di tempat lain, di kota lain, atau bahkan di negara lain. Ketika kita menghadapi tawaran, peluang, atau pilihan-pilihan semacam ini, kita juga bisa membawanya dalam doa dan juga mulai melakukan proses discernment atau penegasan rohani. Ya, atau juga misalnya para muda-mudi ya, ketika kemudian merasa dipanggil untuk menghayati satu panggilan khusus, ya, merasa dipanggil oleh Tuhan menjadi imam, biarawan, atau biarawati. Ya, ini satu karunia sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang tidak kawin karena kemudian apa? Dipanggil Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan untuk membaktikan dirinya, untuk melayani, untuk perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, jika kemudian ada panggilan seperti ini,
maka kemudian juga dapat dilakukan proses discernment atau penegasan rohani untuk mencari kehendak Allah. Apakah Tuhan menghendaki saya hidup membiara, ataukah Tuhan menghendaki saya hidup berkeluarga? Ya, contoh misalnya ada pilihan seperti ini. Saya teringat jadi di kelas beberapa tahun lalu ya, dalam satu angkatan, waktu sedang pengajaran tentang bagian proses mencari dan mengenal kehendak Allah, ya memang ini sifatnya contoh, tetapi kemudian akhirnya apa? Ya satu orang kemudian ditunjuk untuk menjadi contoh. Ya, dia waktu itu sharingkan pengalamannya bagaimana ya ada pilihan, apakah dia tetap tinggal di Surabaya, tetap melayani, tetap bekerja di Surabaya, ataukah kemudian dia pindah ke kota tempat tinggal suaminya. Ya, mereka hidup secara terpisah karena pekerjaan sang istri ini ada di Surabaya, kemudian juga pelayanan di Surabaya. Nah, atau kemudian juga artinya apa? Pindah ke kota di mana suaminya bekerja, lalu kemudian ya, mana kehendak Tuhan? Ya, waktu itu kemudian karena ini sifatnya ya sebagai contoh ya, jadi kemudian dicari, misalnya tetap di Surabaya, apa yang kemudian menjadi plus atau juga minusnya? Ya, apa yang positif, apa yang negatif kalau seandainya tinggal tetap di Surabaya. Lalu kemudian kalau kemudian pindah ke kota di mana suaminya tinggal dan bekerja, apa kemudian plus dan minusnya ya. Jadi apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahannya dan sebagainya. Ya, kemudian diberikan contoh-contoh seperti itu ya. Ya, tetapi kemudian setelah lewat dari kelas ini, akhirnya rupanya kemudian apa? Ya, saudari kita ini kemudian memutuskan untuk kemudian pindah dan kemudian tinggal dengan suaminya. Dan kalau kemudian lihat perkembangan selanjutnya, bahkan setelah dia pindah, kemudian bekerja dan juga tinggal bersama suaminya, akhirnya mereka sampai mempunyai keturunan dan sampai mempunyai 3 anak sampai saat ini. Bahkan kemudian di kota itu dapat juga menjadi leader dalam pelayanan-pelayanan. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ini satu contoh. Nah, kemudian discernment penegasan rohani atau kemudian karunia membedakan roh yang dapat dilakukan ketika orang mau mengambil keputusan atas beberapa pilihan ini dapat dilakukan baik dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam kehidupan kelompok, ya, juga dalam kehidupan komunitas. Ya, jika ada keputusan-keputusan penting yang akan menentukan arah dan tujuan komunitas atau kelompok, maka juga dapat dilakukan proses discernment secara bersama-sama. Baik, ini berkaitan hal praktis dalam karunia membedakan roh atau discernment. Kemudian yang perlu juga sangat diperhatikan, karunia membedakan roh ini atau discernment ini akan berkembang dan juga semakin dalam seiring dengan perkembangan, pertumbuhan hubungan pribadi seseorang dengan Allah, ya. Hubungan pribadi dengan Allah yang mendalam akan membuat orang lebih terbuka dan peka terhadap kehendaknya dan membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan atau tidak. Tetapi tetap perlu discernment untuk keputusan-keputusan yang besar. Jadi dalam hal ini rupanya karunia membedakan roh atau discernment atau penegasan rohani ini juga akan ditentukan oleh perkembangan dan juga seiring dengan hidup doa yang dihayati oleh seorang pelayan Tuhan. Ya, ibaratnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, maka lama-lama juga akan semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seorang akan menjadi semakin peka, terbuka untuk apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tetapi memang untuk satu keputusan-keputusan yang penting, maka tetap perlu dilakukan proses mencari kehendak Allah atau discernment ini. Nah, kemudian ketika kita mulai melakukan proses untuk mencari dan mengenali kehendak Allah atau proses discernment ini, maka kita juga dapat melihat tanda-tanda kalau keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ataupun juga inspirasi-inspirasi atau dorongan-dorongan yang muncul, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada suatu keyakinan yang mendalam dan mantap. Lalu kemudian juga ada perasaan damai yang sejati. Walaupun ketika melakukan discernment ini atau ketika menerima dorongan-dorongan atau inspirasi itu, seseorang sedang berada dalam situasi atau peristiwa yang sulit dan berat. Tetapi sebaliknya, kalau ketika orang membawa dalam doa, apa kehendak-Mu Tuhan, tetapi terus-menerus ragu-ragu, gelisah, khawatir, ya, jadi terus-menerus ragu-ragu, maka sebaiknya artinya apa? Tahan dulu. Jangan melakukan apa-apa sesuai dorongan atau inspirasi itu. Atau kemudian jangan memilih atau memutuskan sesuatu kalau masih ragu-ragu, ya. Jadi dalam hal ini satu ciri penting dalam pembedaan roh yang artinya apa? Bila tanda itu sesuai kehendak Tuhan adalah rasa damai. Rasa damai dan ada keyakinan yang mantap dan mendalam. Walaupun sekali lagi berkaitan dengan tanda-tanda ini juga satu proses yang tidak boleh dimutlakkan begitu saja. Harus dilihat proses dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baik, sekarang akan kita lanjutkan mengenai perkembangan karunia membedakan roh. Jadi, bila seorang berkembang dalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga dalam pengalaman penggunaan karunia ini, jadi secara praktis sering melayani, mendoakan orang, lalu kemudian juga artinya apa? Pelayanan-pelayanan itu idealnya dilakukan dalam tim, ya. Jadi kalau melakukan pelayanan doa dalam tim berkaitan dengan kebutuhan untuk penyembuhan luka batin atau doa pembebasan, maka sebenarnya Tuhan juga akan menyertai tim itu, menyertai kelompok itu juga dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dibutuhkan. Yang mungkin yang satu lebih diberikan karunia iman, jadi karisma iman, kemudian yang lain mungkin diberikan karunia sabda pengetahuan, atau kemudian juga yang lain diberikan juga karunia membedakan roh. Nah, tetapi kemudian berkaitan dengan perkembangan karunia membedakan roh atau discernment ini, jadi semakin seseorang berkembang dalam hubungan pribadi dengan Allah, juga dalam pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan, maka juga discernment atau karunia membedakan roh ini akan berkembang menjadi suatu rasa atau kepekaan secara intuitif terhadap sumber inspirasi yang ada. Ya, memang kemudian sulit dijelaskan ya hal ini. Ini hanya bisa dimengerti dari pelayanan, dan bahkan kemudian ini juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karunia membedakan roh atau discernment ini akan berkembang menjadi suatu rasa atau kepekaan secara intuitif terhadap sumber inspirasi tersebut, ya. Juga dalam penggunaan misalnya karunia-karunia yang lain ya, seperti nubuat atau sabda pengetahuan. Nah, jika kemudian ada muncul dalam gagasan dalam pikiran ya, jadi berupa gagasan dalam pikiran atau berupa kata-kata yang muncul dalam pikiran, atau juga muncul misalnya dorongan-dorongan juga berbentuk penglihatan atau suara batin, maka dengan satu keterbukaan ketika orang semakin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan dengan karisma ini, maka seringkali karunia membedakan roh ini diberikan Tuhan juga untuk menyertai pelayanan-pelayanan ini.
juga berkaitan misalnya dengan karunia iman atau karunia mujizat, ya. Jadi dalam hal ini ketika mungkin orang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan mujizat, misalnya mendoakan orang lumpuh, ya, dalam nama Yesus berdiri dan berjalanlah, ya. Kalau ini kemudian tidak disertai karunia membedakan roh dan juga karunia iman, mungkin orang yang dipakai Tuhan ini akan ragu-ragu terus ketika ada dorongan seperti ini, ya. Apa ini dari Engkau, Tuhan? Bagaimana nanti kalau nggak terjadi? Bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian karunia iman bekerja, disertai satu keyakinan yang mantap tanpa keraguan sedikit pun, dan juga disertai karunia membedakan roh yang membuat orang menjadi yakin bahwa itu sungguh-sungguh inspirasi dan dorongan dari Tuhan, maka orang kemudian dapat berjalan dalam karunia iman ini dan juga karunia membedakan roh untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah, dan kemudian apa yang didoakan, apa yang diperintahkan dalam nama Tuhan Yesus itu kemudian terjadi. Ya, saya ingat ya, jadi ini waktu-waktu sebelum pandemi ini ya. Jadi beberapa kali saya diberi tugas untuk pencurahan Roh Kudus ya. Jadi intinya pada doa-doa pencurahan roh itu ya, pada bagian pengajaran selalu kita tekankan bahwa pertama-tama yang harus diminta adalah Roh Kudus sendiri. Ya, jadi supaya Roh Kudus hadir secara baru dengan kuasanya secara baru. Jadi intinya yang pertama-tama minta Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus secara baru melalui doa pencurahan Roh Kudus, tapi kita juga mau terbuka terhadap karisma-karisma yang diberikan Roh Kudus. Ya, entah kemudian karunia berdoa dalam bahasa roh dan juga karunia-karunia yang lain. Ini selalu ditekankan ya dalam pengajaran persiapan untuk pencurahan Roh Kudus. Saya ingat sebelum pandemi ini beberapa kali ditugaskan untuk membawakan doa pencurahan roh. Nah, setelah selesai kemudian pencurahan roh, kemudian biasanya kemudian setelah doa pencurahan roh itu, kemudian semua diajak untuk memuji, menyembah Tuhan, juga untuk mohon dan terbuka serta merindukan karunia berdoa dalam bahasa roh. Ya, jadi kemudian pada saat itu tim akan berkeliling untuk juga membantu supaya membantu orang-orang juga dapat menerima karunia berdoa dalam bahasa roh. Ya, tetapi kemudian berapa waktu itu saya teringat ada dorongan dan inspirasi untuk melanjutkan dengan doa-doa penyembuhan. Ya, ini beberapa kali terjadi. Ya, kemudian artinya apa? Ya, saya pada waktu itu kemudian melakukan, ya Tuhan, apa ini kehendak-Mu? Melakukan proses discernment ini. Apa kehendak-Mu, Tuhan? Ya, apa kehendak-Mu? Pertama, ya kemudian artinya apa? Ada rasa damai, lalu kemudian merasa yakin, tetapi walaupun juga takut-takut ya, karena kan sudah lama jarang untuk mendoakan doa-doa penyembuhan. Ya. Nah, tapi kemudian akhirnya ya sudah mengikuti kehendak Tuhan begitu, mengikuti inspirasi atau dorongan itu. Nah, ketika kemudian mulai dengan doa-doa penyembuhan, ya biasanya kemudian juga dengan pengujian ya. Siapa yang merasa dijamah oleh Tuhan, mohon berdiri atau mohon angkat tangan. Nah, kemudian juga mendoakan penyembuhan secara umum ya, sesuai inspirasi dorongan yang muncul. Ya, ini juga salah satu bentuk kerja dari karunia sabda pengetahuan. Tetapi kemudian dalam kesempatan-kesempatan itu ternyata kemudian saya lihat ya bagaimana Tuhan bekerja ya melalui doa-doa penyembuhan itu. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini karunia membedakan roh ini akan menghantar kita untuk semakin juga mengenali, untuk boleh semakin terbuka untuk segala apa yang mau dikerjakan Tuhan, apa yang mau dikehendaki Tuhan. Dan kita perlu semakin menyadari bahwa sebenarnya kita ini hanya alat. Apapun yang mau dilakukan Tuhan, jadilah kehendak-Mu,
Ya Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh Bunda Maria sendiri, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini beberapa hal yang penting yang telah kita bahas dalam 3 seri pengajaran tentang karunia membedakan roh atau discernment. Satu hal yang perlu kita ingat, dasar dari segala keterbukaan dan pelayanan dengan karisma-karisma Roh Kudus adalah hubungan pribadi dengan Allah. Semakin seseorang dipakai oleh Tuhan, maka sesungguhnya dia juga semakin membutuhkan Tuhan. Dia juga semakin bergantung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.